Halo Rebahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah film, yaitu Kong versus Godzilla. Dimana si Kong ini, film diawali di Pulau Skull Island hidup dengan damai karena Kong udah jadi raja di pulau ini, karena Kong udah basmi habis monster termasuk musuh bebuyutannya itu Skullcrawler yang merebut bapak dan ibu Kong. Dan Kong juga, si Kong ini udah tahu kalau dia dikurung di pulau ini dan tidak terlalu memberontak karena dia ditenangkan oleh Jia, gadis kecil penduduk asli terakhir dari pulau tersebut. Faktanya Jia dan keluarganya meninggal karena badai yang menimpa Pulau Skull Island. Kong menyelamatkan Jia dan menjaganya sejak itu. Kong dan Jia mempunyai ikatan yang sangat kuat dan tak terpisahkan, gitulah. Dr. Andrew yang merupakan seorang ilmuwan yang mempelajari tentang si Kong selama 13 tahun menyebutkan kalau kandang ini tidak bisa akan selamanya menahan Kong karena Kong tiap hari makin besar. Rekannya mengusulkan cara lokasi lain untuk Kong, tapi Andrew mengatakan itu tidak mungkin karena tempat Godzilla tidak menemukan Kong. Karena tidak ada dua monster Alpha Titan di muka bumi ini, salah satu Kong atau Godzilla harus ada yang tunduk atau ada yang mati. Nggak mungkin Godzilla tunduk sama Kong, apalagi Kong. Since berpindah, kita didengarkan dengan podcast konspirasi Bernie selalu membawakan konspirasi perusahaan Apex. Kali ini Bernie mencoba mendownload dokumen rahasia perusahaan Apex dan membeberkannya. Bernie juga karyawan dari perusahaan Apex, jadi ia leluasa masuk perusahaan Apex. Tinggal ngakalin temannya aja, Bernie bisa mendownload dokumen tersebut. Setelah ngobrol basa-basi dengan karyawan Apex, mumpung teman Bernie lagi QC, si Bernie mendownload dokumen file penting Bernie. Tanpa sengaja, Bernie menemukan manifest kargo besar oleh Apex. Bernie asik menganalisa, dia alarm berbunyi, kira alarm itu berbunyi karena melihat dokumen rahasia. Ternyata bukan alarm karena ada serangan dari monster Titan. Dari Godzilla Bagong, Godzilla datang menghancurkan semua yang dia lalui. Jet tempur membom menghalangi Godzilla, namun apa daya, jet tempur kopong karyawan Apex diungsikan semua ke ruangan perlindungan. Godzilla sudah lama menghilang, udah 4 tahun Godzilla tak pernah nongol. Juga karena muncul lagi, tapi yang janggal hanya menghancurkan kantor utama Apex di Florida AX dan tidak di kota sekitarnya. Godzilla ingin menghancurkan sesuatu karena perbuatan Godzilla yang dianggap sebagai pahlawan kini dianggap sebagai musuh dan harus dibinasakan. Madison, adik dari Matt Dossert, ia adalah ilmuwan dari film Godzilla of the King. Si Madison ini berdebat dengan babenya kalau Godzilla tidak diprovokasi terlebih dahulu, karena Madison yakin kalau Godzilla bukan musuh karena Godzilla menyelamatkan dari para monster Titan. Babenya tidak terlalu yakin karena bisa aja monster bisa berubah, apalagi manusia dari jahat ke baik. Monster Madison tetap keras kepala. Si Madison pergi mendengarkan semua podcast Bernie yang dilakukan oleh Apex. Film berpindah ke universitas di mana Dr. Nathan mempunyai teori tentang Hollow Earth. Di dalam perut bumi, Nathan didatangi oleh Walter Simon, pemilik dari Apex Cybernetic. Simon meminta Nathan untuk membantu dalam jalan ke Hollow Earth. Itu diasumsikan adalah sumber kehidupan para Titan dan juga asal-usul dari Kong. Juga Nathan berkata kalau untuk masuk ke Hollow Earth adalah mustahil karena gravitasi akan langsung menghancurkan mereka semua. Tetapi Simon bilang kalau Apex sudah menemukan cara menciptakan kendaraan yang bisa membalikkan gravitasi di dalam Hollow Earth. Nathan langsung terkejut. Si Simon langsung meminta Nathan mencari lokasi sumber kekuatan di dalam Hollow Earth dipakai melawan Godzilla. Nathan awalnya bilang tidak mengetahui cara menemukan lokasi tersebut, tapi dia tahu yang bisa menemukan siapa lagi kalau bukan makhluk yang tercipta dari Hollow Earth, yaitu Kong. Langsung deh Nathan terbang ke Skull Island dan bertemu dengan Ellen, menjelaskan bahwa dia perlu Kong untuk menemukan sumber kekuatan di dalam Hollow Earth, bahwa Kong lah yang bisa menemukan. Awalnya Ellen gak takut karena pasti Godzilla akan menyerang. Pas keluar dari Skull Island, Nathan meyakinkan inilah salah satunya cara menyelamatkan dunia dari Godzilla dan membawa Kong ke kampung halamannya, yaitu Hollow Earth. Setelah Ellen yakin ini yang terbaik, berangkatlah dengan konvoi pasukan militer mengangkut
mengangkut ke Antartika, lokasi masuknya ke Hollow Earth. Si Kong dibius, diangkut di atas kapal tanker, tangan, kaki, dan lehernya diikat. Jalur yang dilalui menghindari lintasan Godzilla yang dilakukan agar Godzilla tidak mendeteksi keberadaan Kong di atas kapal. Tiba-tiba ada rombongan Apex. Dari rombongan itu Maya Simon. Maya ini adalah anak dari Water Simon. Dia didatangi untuk membantu mengawasi usaha pencarian sumber kekuatan tersebut. Film berpindah ke Madison. Dia mendengarkan podcast Bernie. Madison mencari Bernie untuk membantu mengungkapkan konspirasi dari Apex sama temannya Josh, dan Madison sama Josh berhasil menemukan Bernie di rumahnya, dan tiba-tiba Bernie mengatakan niat untuk membantu Bernie membuka konspirasi Apex. Setelah bertiga merasa salah satu gen dan salah satu tujuan, mereka bertiga kompleks Apex dan dihancurkan Godzilla untuk mencari informasi. Di perjalanan si kontenan dan menikmati perjalanan, si Kong di atas tanker. Tanpa perjalanan tersebut tidak berlangsung lama, ancaman pun datang. Godzilla mengetahui Kong dan Kong dianggap ancaman bagi Godzilla. Datanglah Godzilla ke rombongan kapal tersebut. Tanpa basa-basi, Godzilla langsung menyerang pasukan penyerang balik. Pasukan tempur menembak roket ke arah Godzilla. Kapal perang pun tak ketinggalan menembakkan artileri, seperti hanya membuat Godzilla semakin murka dan tidak tergores sama sekali. Godzilla menghancurkan kapal perang sangat mudah. Salah satu kapal fregat yang tenggelam adalah kapal pengikat kaki Kong, dan Kong langsung menarik kapal tersebut, menarik rantainya agar tidak tenggelam. Godzilla langsung melabrak Kong dan masih dirantai di atas tanker. Serangan membuat Kong terbalik dan tenggelam. Kong melihat terikat rantai, jadi tidak bisa berenang kelelap. Nah, tanpa melepaskan rantainya, Kong yang membebaskan agar Kong bisa melawan Godzilla. Setelah lepas, Kong langsung melawan Godzilla. Kong pun mengejar Godzilla dan melompat di atas kapal perang. Mereka berdua pun saling baku tumbuk di atas kapal induk. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam air. Setelah menghancurkan kapal tersebut, Kong diseret ke dalam air oleh Godzilla. Si Kong ini adegan monyet, mana bisa bernapas di dalam air. Mati kelelap si Kong. Salah satu kapal fregat menembakkan Death Star ke dalam laut. Untuk membantu Kong, Death Star ini berfungsi untuk menembak kapal selam. Kong pun selamat dan naik di atas kapal tanker. Tapi Kong lesu lemas seperti mau mati. Si Godzilla kembali akan menyeruduk Kong. Tanpa Kong, mana bisa mereka selamat. Untungnya Ilan menyuruh jenderal untuk mematikan mesin kapal yang masih selamat untuk mengelabui Godzilla. Kalau mereka udah nyerah dan bukan merupakan ancaman lagi bagi Godzilla, si Godzilla langsung pulang. Kali ini Kong kalah dari Godzilla, wajarlah. Kong masih mabuk laut dan pertarungan di dalam air. Kong tidak memiliki Kong tidak memiliki insan bernapas di dalam air kayak ikan cupang. Since berpindah ke Madison, Bernie dan Josh, satu geng ini udah sampai ke kantor Apex. Karena kantor Apex rata tanah, mereka tanpa halangan masuk ke dalam dan turun ke lantai 33 di bawah tanah menggunakan lift. Lantai basementnya aja sampai 33 tingkat. Seketika sedang asik menyelidiki keadaan, tiba-tiba ada satpam datang. Mereka pun bersembunyi di salah satu tempat vakum. Namun sialnya, tempat kargo itu merupakan isi telur dari Skullcrawler yang mau dikirim ke Cina lewat jalur si cepat. Terpaksa deh salah satu geng ikut diangkut ke Cina jalur laut. Nah, jalur laut ada Godzilla yang tidak. Akhirnya mereka pun pakai pesawat yang diangkut pakai pesawat. Puluhan helikopter. Si Kong tertidur, mungkin udah dibius. Mereka setelah sampai di Antartika, Kong kelihatan bingung, tapi Jia menjelaskan ke Kong untuk masuk ke dalam gua menuju ke Hollow Earth. Awalnya enggak, setelah dijelaskan oleh Jia kalau keluarganya mungkin ada di dalam, akhirnya Kong langsung masuk ke gua tersebut. Tanpa baca-bacot, Jia langsung menyusul Kong di belakangnya. Kong menggunakan 3 kapal perang Apex kapal buatan Apex. Mereka pun semua selamat dari kehancuran dari balikan gravitasi.
Sampailah mereka ke Hollow Earth di dunia indah seperti mirip Skull Island, di mana para hewan purba hidup di sini dengan damai. Tiba-tiba ada sebuah kelelawar raksasa menghancurkan salah satu kapal hingga hancur. Si Kong langsung melawan si kelelawar, tapi si kelelawar tidak tinggal diam. Si doi melawan juga dengan sekuat tenaga. Kong dicekik hingga perlu dibantu oleh Nathan dengan menembak ke kelelawar. Kemudian Kong langsung menghabisi kelelawar tersebut dan meminum darahnya. Gila si Kong ini. Kong langsung menuju salah satu tanah nenek moyang. Medicine bertiga telah tiba di Cina, tapi sayang mereka tiba di tempat demonstrasi Mechagodzilla. Ya, Mechagodzilla. Kehebatan Mechagodzilla memotong Skullcrawler dengan energi 45%. Di mana kalau sampai 100% kekuatan isi Godzilla mencium sesuatu di Cina. Langsung si Godzilla menuju ke situ dan sesuatu yang kita belum tahu apakah mencium keberadaan Mechagodzilla atau ada lain. Kong sampai di kampung halamannya. Di sana Kong menemukan kapal. Kong di sana menemukan kapak Biro Sableng seperti kapak 212 peninggalan dari Ingkongnya. Sambil diraba-raba si Kong tuh duduk di singgasana. Ingkongnya seperti kayak udah jadi raja, udah pantas disebut sebagai raja. Si Kong atau King Kong. Medicine dan CS-nya pun menelusuri fasilitas Apex. Mendadak mereka menemukan tulang dari sosok Titan. Ternyata tengkorak itu dari Ghidorah pertama yang nongol. Jadi sistem menggunakan dari Ghidorah yang masih aktif untuk mengendalikan Mechagodzilla sesuai keinginannya. Since berpindah ke Kong yang sedang duduk di singgasana Bak King, tiba-tiba kapak Kong menyala mengandung radiasi dan mengaktifkan gua tersebut. Kapak Kong seperti memberikan tenaga untuk menuju sumber kekuatan yang dijari Godzilla. Setelah tiba di Cina dan seluruh masyarakat disuruh evakuasi, Godzilla merasakan kekuatan sumber kekuatannya nyala oleh Kong dan langsung deh menyemburkan api biru ke dalam tanah buat lubang menuju ke dalam tanah atau Hollow Earth berada. Kong berada, si Maya ingin mengambil sampel kekuatan tersebut dikirim ke Apex karena contoh kekuatan tersebut dapat membuat Godzilla jauh lebih dari 1000%. Tapi seorang pun bisa menghalangi Maya. Dia kan bawa pasukan khusus. Tapi Maya kalau ada King Kong, Kong marah dan membagongkan burung-burung pemangsa yang ada di gua tersebut. Langsung pemangsa menyambar mereka satu persatu. Pasukan khusus Koit dalam keadaan kacau tersebut di dalam gua. Tiba-tiba tembakan api si Godzilla di tempat Kong membuat lubang besar. Si Maya ingin kabur lewat lubang tersebut, tapi ada King Kong. Kalau si Maya ini orang asik atau orang jahat, langsung aja Kong remuk kapal sekali genggam. Kok ditempas si Maya. Habis Kong tanpa pikir panjang langsung loncat ke lubang dan bertarung sama Godzilla tanpa diperintah Nathan. CS-nya langsung di belakang. Dengan perpindahan melihat kawan Bernie tertangkap oleh satpam. Apex tiba-tiba di Cina. Kong berhadapan langsung dengan Godzilla. Si Kong udah congkak karena apalagi Kong udah punya kapak 212. Kapak 212 bisa jadi tameng jika tembak api biru dari mulut Godzilla. Perkelahian pun tidak bisa direlai. Mereka bersilat bagaikan laksana binatang yang lagi rebutan betina. Rumah-rumah di Cina pada rata tanah. Kong berkelahi dengan gagahnya sambil mengelak dari api biru Godzilla. Setelah perkelahian dan sengit, Kong berhasil memukul moncong Godzilla dengan kapaknya. Kedua langsungnya terlempar. Si Kong bisa bangun dengan gagahnya. Jadi pertarungan dari kedua Titan ini dimenangkan oleh Gong. Godzilla bangkit lagi dan melanjutkan ronde ketiga. Kong bertarung sangat sengit terhindarkan. Kong seperti sudah kelelahan. Kong pun tumbang dan diinjak oleh Godzilla. Si Kong udah pasrah dengan keadaannya akan ditembak oleh Godzilla. Mendadak si Godzilla malas untuk menghabisi Kong dan pergi menganggap udah kalah. Godzilla yang tidak menganggap ancaman bagi dirinya. Kong pun terbaring malas seperti Kong udah mau koit. Pihak Bernie yang medisnya udah ketangkap basah dibawa ke hadapan Simon. Simon memberikan ceramah singkat dan tujuan mulianya mengambil
dan mengaktifkan Mechagodzilla menggunakan sumber kekuatan yang didapat Hollow Earth. Ternyata sumber kekuatan yang dimiliki Kenji mengendalikan putus sambungan dan otak Kenji pun langsung koit di setrum si Mechagodzilla. Seperti memiliki pikiran sendiri, si Mechagodzilla langsung menghancurkan tempat Simon berada. Simon pun langsung koit di lokasi. Dan anehnya ketiga CS dan tidak koit, si Mechagodzilla keluar dari tempat persembunyian langsung berduel dengan Godzilla dan menghancurkan seluruh kota. Mechagodzilla langsung menembak Godzilla dengan pelurunya. Duel pun dimulai. Nathan melihat Godzilla menjadi bulan-bulanan. Mechagodzilla tidak kuat. Godzilla ya wajarlah, Godzilla udah pegal melawan Kong, belum aja duduk langsung duel lagi sama Mechagodzilla. Ganas. Ellen dan Nathan ingin menggoda Tensei si Kong untuk membantu Godzilla. Tapi sepertinya Kong udah kehabisan tenaga dan jantung melebah. Salah satu cara membangkit Kong adalah dengan cara menyetrum jantung dengan kekuatan listrik yang besar. Nathan dapat ide, kapal yang dinaiki memiliki daya luar biasa. Bisa meledak tersebut di dada Kong dan bisa mengaktifkan kembali jantung Kong. Setelah dilakukan berhasil, Kong pun bangkit kembali. Si Barney selama dari kehancuran berusaha memutuskan koneksi satelit di Mechagodzilla. Koneksi terputus, maka si Mechagodzilla akan kehilangan kekuatannya. Sebagai Kong udah bangkit lagi walaupun kekuatan belum pulih benar, tapi Kong langsung membantu Godzilla. Godzilla yang hampir koit di tengah Mechagodzilla selamat dari bantuan Kong, dan mereka pun duet keroyokan melawan Mechagodzilla. Keroyokan seperti Mechagodzilla dapat menghajar mereka. Kong kewalahan menghadapi Mega, tapi Kong tidak bisa menahan bor ekor yang mau membor muka Kong. Tapi beruntungnya si Josh dan tidak bisa memutuskan sinyal menghack. Akhirnya si Josh membuat keputusan agar membuat komputer korsleting dan menumpahkan minuman alkohol ke komputernya. Sinyal pun terputus. Si Mechagodzilla kehilangan sebagian kekuatannya. Ini dimanfaatkan